Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dari kalimat wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bagaimana tertanam di dalam hati kita supaya kita ridho, lapang dada dan menerima dengan gembira bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang kita ikuti. Karena bihi muqtadiyan wa bihadihi muqtadiyan wa lisyar'ihi muttabi'an wa bisunnati mutamassikan wa lihaqqihi mu'azziman wa minas salati wassalami alaihi mu'adziran wa li ahli baiti muhibban wa alaihim mutarabbiyan wa mutarajjiman wa ala ummati musyfiqan wa lahum rahiman nasihan. Supaya kita tertanam di dalam hati kita ridho setelah kita raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan sambungannya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenali dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali dulu. Cara mengenalinya, kita harus belajar sejarah Rasul. Kemudian Rasulullah, apa yang diucapkan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Aku tidak pernah berkata-kata. Ini Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW berkata-kata karena hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang diperbuat, yang diucapkan Rasulullah itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi semua dari Rasulullah menunjukkan wahyu dari Allah. Turun ayat Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah. Penjelasan Rasulullah itu menunjukkan keterangan wahyu dari Allah. Karena penjelasan itu pun wahyu. Pahamlah ya? Penjelasan itu menjelaskan wahyu atau wahyu. Perbuatan Rasulullah bimbingan wahyu dari Allah. Berarti perbuatan Rasulullah itu menunjukkan juga wahyu dari Allah. Karena Rasulullah tidak berkata, tidak berbuat, melainkan wahyu. Makanya diikuti contoh teladan yang terbaik. Nah, kemudian Allah pun menceritakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ke situ dulu. Laqad kana lakum. Kalau dia yang hadir di sini ada guru, itu tinggi gramatika Arabnya. Laqad kana lakum, lam sungguh, lamnya lam taudid. Laqad, qadnya huruf tahdid. Itu gramatika Arab. Ibarat bahasa Inggris atau grammar. Laqad kana lakum. Kana adalah, itu fi'il naqis. Lakum, laqad kana lakum fi Rasulillah, ilmu balaghahnya taksis balaghah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa maksudnya? Tidak ada lagi contoh teladan yang kita contoh dan terbaik kecuali hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada lain. Siapapun dia, kalau tidak mencontoh Rasulullah, jangan ikuti. Kita ikuti orang yang tidak mencontoh Rasulullah. Lalu bagaimana caranya?
ikuti para ulama, dia harus punya guru. Sudah ulun sampaikan di pengajian kita ini beberapa kali, kita sudah membahas masalah ini. Orang sekarang langsung ke Rasulullah, gimana tahunya dia dengan Rasulullah? Orang sekarang sibuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, gimana dia tahunya sunnah Rasulullah? Nah ini yang terjadi. Gimana dia tahunya sunnah Rasulullah? Ulun kedua yang membaca hadis Rasulullah, dia membaca hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu dibukukan, ada beberapa hadis di zaman Rasulullah. Pembukuan hadis abad ke-9, Imam Bukhari membukukan hadis namanya hadis Bukhari. Imam Muslim membukukan hadis namanya hadis Muslim. Abi Daud membukukan hadis namanya Sunan Abi Daud. Tirmidzi membukukan hadis namanya Sunan Tirmidzi. Nasa'i membukukan hadis namanya hadis Nasa'i. Ibnu Majah membukukan hadis namanya hadis Ibnu Majah. Artinya tingginya semangat para ulama mencari hadis, di mana ada orang yang ahli hadis dan penghafal hadis dari otak ke otak. Lalu pembukuan hadis terjadi abad ke-9, dirintis oleh Imam Bukhari. Zaman Imam Syafi'i tidak ada hadis Bukhari, tapi hadis Bukhari ada di otaknya Imam Syafi'i. Nah ini sejarah Bapak Ibu. Di zaman Imam Hanafi tidak ada hadis Bukhari, tapi hadis Bukhari di otak Imam Hanafi ada hadis Bukhari. Kenapa maka dikatakan hadis Bukhari? Karena Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis. Bukan hadis itu adalah milik Imam Bukhari, bukan mengumpulkan hadis. Mengumpulkan hadisnya dari Rasulullah. Ya, kekuatan orang-orang terdahulu otaknya begitu. Dulu Pak Ibu orang wajib hafal kalian. Zaman dulu bangun sekolah di SD pakai sampuan. Sampuan namanya. Guru matematika banyak. Guru matematika banyak. Apabila ada hafal kalian berdiri. Tak ada hafal berdiri. Berdiri sebelah kaki lagi. Sampai ulang tonton. Maaf, kita kembali ke sejarah dulu. Dulu namanya guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Dulu guru kelas. Zaman ulun apalagi zaman pian. Sidin yang mengajar matematika, sidin yang mengajar fisika, sidin yang mengajar sosiologi, sidin yang mengajar biologi, sidin yang mengajar PMP, pendidikan moral Pancasila. Lalu dan sidin itu adalah wali kelas. Hafal murid-murid yang berkualitas, hafal murid-murid yang pintar, hafal murid-murid yang pas-pasan, hafal murid-murid yang bisa dibawa untuk cerdas cermat dahulu. Ini adalah sekarang guru mata pelajaran apabila benci dengan matematika, nih masuk guru matematika. Yang benci itu dari murid itu bisa membolos toh. Guru tahu karena beliau semua mata pelajaran beliau mengajar. Kadang-kadang dari mulai pagi sampai pulang sidin jadi kelas. Ayo, dulu zaman ulut, apalagi zaman pian, guru tuh hafal. Ini anak siang, ini kampung dia, ini pintar nih orangnya. Apabila urusan menghitung, maju. Apa? Karena guru kelas, sekarang guru mata pelajaran, masuk bahasa Inggris selesai, keluar dia pindah lagi ke kelas yang berikutnya, masuk habis bahasa Inggris, masuk guru matematika, keluar guru bahasa Inggris, kemudian murid itu Pak Ibu bisa membolos. Makanya maaf,
Murid-murid zaman sekarang kadang-kadang pada hafal nama guru dan guru malah pada tapi kenal nih murid gua kalahin enggak. Dulu gurunya namanya guru kelas satu aja, guru di kelas, tapi mata pelajaran yang dipegang dia PMP-nya beliau, matematikanya beliau, IPS-nya beliau, IPA-nya beliau, penyalikannya sama murid kita jangan sama antar kelas, antar sekolah. Kita di jelas Jerman, belum betul. Sekarang ini adalah jelas Jerman lagi. Adalah belum teringat lagi zaman dulu tadi jelas Jerman. Adalah Ibu. Nah ada lagi Pak Ibu. Nah itu apalagi Pak EPS, ilmu pengetahuan sejarah. Hafal. Ditanyai tentang nama pahlawan hafal. Pemberontakan hafal. Siapa Karfusiro, siapa Dobroe, siapa Abu Jakar, siapa Ibnu Hajar. Di 30 PKI di mana meletusnya, dipimpin oleh siapa? Letnan Kolonel Pongpong, itu di mana dia? Asli orang anak siapa? Hafal. Dan Aidit siapa dia? Hafal. Lain Aidit, Nangdal itu hubungan para habaib. Kalau PKI itu Aidit T. Aidit itu T, itu PKI. Aidit lain PKI, itu marga habaib. Nah ini nih gara-garanya kadang menguasai sejarah, lalu sejarah itu Bapak Ibu mulai dikabulkan, lalu dianggap hubungan Aidit dari para habaib yang bergerak al-Aidit itu jauh dari hubungan PKI, karena din Aidit itu, apakah din Aidit itu Ba'alawi lain? Nah ini gara-garanya itu Bapak Ibu, bahayanya sejarah itu dilupakan. Maka orang-orang yang berkepentingan memutar dari fakta, hanya kita kebingungan sejarah lain. Sampai nanya ini baik ke anak kalau ini siapa? Demang Leman siapa? Nama lapangan sepak bola. Itu tuh nama lapangan sepak bola aja. Sakit hati apabila Indonesia kalah 0-3 Jepang. Itulah IWK dan yang terjadi. Kita tidak ada konflik ego lagi. Nah, kembali lagi kita ikuti ulama. Nah setelah diarahkan tadi ke ulama Bapak Ibu, karena Rasulullah yang menyuruh ikuti ulama. Lalu ada hadis al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana? Yang disebut pewaris para nabi, al ulama ul amilun atau minal ulama il amilin, ulama yang berpegang kuat dengan keilmuan, yang punya mata rantai keilmuan dari guru-gurunya. Kita ambil contoh dulu. Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani Al-Hasani punya murid terkenal yang ulun tahu 4. Ada ulun punya manakibnya. Didikan dari Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun membaca kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di antara kitabnya Tuhfatul Raghibin. Mata bola. Ada pertanyaan dari orang. Ada hadirlah waktu itu pas membaca kitab itu di mata bola. Apakah ini orang asli mata bola atau enggak? Belum ada pernah kenal sama orang ini, hadir dia. Lalu pertanyaan guru, ada membaca Quran hadis kah? Kenapa maka kitab tuan guru ini baca? Kitab tuan guru yang dibaca. Ada membaca Quran hadis kah? Kenapa maka kitab ulama yang dibaca? Kalau sudah paham arahnya ini, kenapa Pak Mungkin bertanya seperti itu?
Karena tuan guru atau ulama itu bisa juga salah dan tidak ada jaminan masuk surga. Kalau membaca Quran guru nyata bujur. Kalau membaca hadis jelas benar. Kalau membaca kitab ulama guru kadang membaca Quran hadis kita bisa juga salah guru. Ulama itu bisa salah. Kalau ulama bisa salah apalagi dia. Ini kitab Datul Al-Fayang yang dibaca. Datul Al-Fayang itu ada Al-Quran, Datul Al-Fayang itu ahli hadis. Ada tulisan Quran dari tangan Datul Al-Fayang. Berarti Datul Al-Fayang itu ahli kaligrafi menulis. Orang kalau kadang menguasai, kadang mungkin bisa menulis Al-Quran. Penguasaan yang mendalam, mendarah daging Al-Quran itu sampai Datul Al-Fayang menulis Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah ada di zaman Datul Al-Fayang. Kenapa maka ditulis beliau lagi? Saking penguasaan yang mendalam. Ibarat orang ujian, kitab itu diringkas, Al-Quran tidak bisa diringkas. Itu kekuatan keilmuan Datul Al-Fayang. Kalau yang anti ulama sama tentang Rasul, karena yang menyuruh kita mengikuti ulama adalah Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kami baik memahami agama lewat buku-buku kita karena para ulama. Cara kami memahami Al-Quran, membaca, belajar kitab-kitab dari para ulama. Karena para ulama itulah yang menjelaskan ayat yang ada di dalam Quran dan hadis. Tanpa mengikuti ulama, tanpa memahami ilmu dari ilmunya para ulama, kita salah membaca Quran. Bagaimana bacaan Rasulullah tentang Fatihah? Dia belajar langsung baca Fatihah karena itu. Nah, itu penting. Dia ulun kada boleh emosi baik-baik, tapi ulun paham pertanyaan orang. Yang baca Fatihah dari siapa yang baca Fatihah? Ikuti cara Rasulullah yang baca Fatihah. Apakah dia langsung melihat mulut Rasulullah? Bagaimana Rasulullah membaca Fatihah? Ulun tidak ketemu sama Rasulullah karena ulun bukan sahabat, ulun bukan wali, ulun bukan guru. Ulun hanya menyampaikan ilmu guru, ilmu pengguruan. Lalu baca Fatihah itu baik sang guru kita. Misalnya ulun membaca Fatihah lewat guru Syukri. Ulun membaca Fatihah, belajar Fatihah lewat guru Ibrahim Ismail. Ulun membaca Fatihah lewat guru Abdul Khalik Qari sekumpulan martabora. Waktu guru sebelum masih hidup beliau adalah qarinya. Kalau di keraton itu adalah tuan guru Kiai Haji Ibrahim Ismail, orang angkatan Sumber Martabora. Ulun juga pernah mengetahui bagaimana bacaan Fatihah Rasulullah. Lalu ulun belajar di Martabora dengan 3 guru ini. 3 guru ini menjelaskan, aku belajar Fatihah kepada guru sekumpul. Karena orinya guru sekumpul ahli Al-Quran, beliau hafal Quran. Nah, jar guru Syukri, guru sekumpul itu mengambil bacaan Fatihah dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Syekh Ismail Zain Al-Yamani dari Mekah datang ke Martabora. Lalu guru sekumpul berijazah Fatihah, artinya membaca Fatihah sama Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Lalu dipanggillah kami, kata guru Syukri, ke rumah guru sekumpul. Lalu kami berijazah. Yang hadir waktu itu guru Syawani Kastang, kalau Martabora. Kalau ada di sini bulan dia Martabora tahu. Guru Syawani Kastang itu mengambil ijazah Fatihah kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Kemudian aku guru Syukri, kata guru Syukri, mengambil ijazah Fatihah kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Sama mata rantai sanad kami Fatihahnya kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Yang dibaca guru sekumpul itu adalah bacaan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Syekh Ismail Zain Al-Yamani punya guru juga Fatihah sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Ta'ala. Inilah mata rantai keilmuannya.
Itu yang disebut kata Imam Muslim di dalam hadisnya yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, al-ilmu mu'tabar mata salah satu bisa bashar. Ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang punya mata rantai keilmuan sampai ke Rasulullah, bukan mengklaim kita mengikuti Rasulullah. Siapa? Pesawat Wahabinya ada kemarin. Nah, kalau sampai sudah. Ayo. Nah, ini yang kita harus hati-hati ikuti ulama. Ulama yang punya mata rantai keilmuan sampai ke Rasulullah. Nah, itu lampu biru itu. Lalu apapun yang dari Rasulullah terbaik ya. Nah, yang dibahas pagi ini pertama, ada perbuatan Rasulullah itu al-af'alul lati takhussu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam wa hiya af'alu la yajuzu lil akharin. Perbuatan Rasulullah yang tidak boleh diikuti. Ayat kebenaran itu perbuatan Rasulullah yang tidak boleh diikuti. Dan kita kada sanggup itu mengikuti. Orang kita langsung ke Rasulullah, kita harus mengikuti Rasulullah. Dusta kata-kata itu. Kita langsung ke Rasulullah dusta. Itu orang pun kada ada punya mata-mata ilmiah. Orang beli kendaraan jadi teliti orang dulu orang akal. Yang orang akal itu. Nah ini nih. Ada perbuatan Rasulullah tidak boleh diikuti. Rasulullah itu Pak Ibu di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, tidurnya Rasulullah yang tidurnya mata, hati beliau tidak tidur. Mata beliau tidak tidur, hati beliau tidak tidur. Sanggupkan? Kita ada tidur, tidak bisa tidur. Hati Rasulullah tidak tidur, mata Rasulullah tidak tidur. Sanggup. Rasulullah mengecup Hajar Aswad sampai sekarang batu itu ada antibakteri, walaupun dipoles dengan parfum oleh orang Arab tetap tidak hilang bau bekas kecupannya Rasulullah. Antibakteri. Ada orang yang mengecup Hajar Aswad karena virus. Tapi zaman corona itu usaha ikhtiar Rasul. Ayo, coba Bang Betul di sini, maaf bakas abainya amat muncul, idanya abainya Udin, idanya abainya Inor, bisa pergi sampai. Kenapa maka orang berbeda? Karena itu bekas kehidupan Rasulullah. Itu sunat, tetapi harumnya itu baru yang hilang. Luar biasa. Betul. Nah ini penting. Kemudian Rasulullah itu punya istri 11. Setelah Rasul meninggal 9 mengikuti. Mengikuti. 9 Rasulullah itu punya istri. Dikumpulkan semua. Tapi maksud dikumpulkan itu beda-beda lah rumah. Berdekat. Ayo, maaf ibu-ibu, ini ulun nanya bapak-bapak dulu. Sanggupkah 9? Nah, bapak-bapak ulun nanya sanggupkah? Minta maaf lah bergegayaan sedikit. Nang seikung jabain talo ayam, lawan yang sedikit. Nah, ketawa saja. Rasulullah diberi kekuatan oleh Allah. Rata-rata istri Rasulullah semuanya berbeda janda. Satu aja yang perawan Siti Aisyah. Kalau kita hendak mengikuti Rasulullah, cari perempuan yang janda. Nah, banyak punya anak. Nah, ketawa Ustaz Tauhid. Ikuti Rasulullah, silakan.
Ikuti cara Rasulullah. Semua istri Rasulullah itu janda ibu. Satu aja yang perawan, Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Apakah kalau saya nafsu? Enggak, perintah dari Allah. Ada istri Rasulullah itu sudah lanjut usia. Ada 90-an umur istrinya Rasulullah, ketika Rasulullah berumur 50-an ke atas. Anaknya 11, gimana? Angkat tangan gue. Itu istimewa Rasulullah. Rasulullah itu apabila memandang ke depan, beliau melihat ke belakang. Matanya kiri kanan gak berubah ke belakang. Rasulullah melihat ke belakang. Walaupun mata memandang ke depan. Rasulullah itu tidak ada punya bayang-bayang. Berjalan di terik matahari panas, ada bayang-bayang. Rasulullah itu apabila menginjak batu-batu kecil, batu-batu besar, melemah di bawah telapak kakinya Rasulullah. Kaki dia, kaki kita yang melemah, asam urat. Lain jangan istimewa. Yang hebat lagi dari Rasulullah, doa pemungkasnya Rasulullah yang disebut juga syafaatul ummah. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan di dunia doa rahasia mustajab. Aku simpan untuk umatku nanti di akhirat. Lihat Nabi Nuh berdoa langsung dikabulkan Allah di dunia. Semuanya tenggelam umatnya membangkang. Ada doa-doa yang kita tuh pamungkaslah Rasulullah simpan hanya untuk umatku di akhirat. Makanya luasa Rasulullah, mudah-mudahan kita masuk dapat syafaatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah al-af'al lati yang bagi ala umat aidiyaniha waktu sama af'al bisunah, yaitu sunnahnya Rasul. Nah ini yang kedua, sudah ulun sampaikan sebelum hari raya. Masuk WC, ingat Rasulullah kaki kiri. Kalau baru WC, ingat Rasulullah kaki kanan. Nah, itu namanya sunnah. Ikuti itu. Sayang kita tidak ikuti. Kita buang umur kita, kita buang waktu kita. Hari-hari kita pasti ke WC Bapak Ibu. Ingat firman sunnah Rasul. Ikuti, kaki kiri masuk, kaki kanan keluar. Bacaan anak masuk, jangan waktu masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri. Maaf yang hadir, jangan memicik HP di WC, jangan berhubung di WC, jangan membaca Quran di WC. Mengheningkan cipta aja, tapi merasakan nikmat Allah. Bagi di dalam WC itu isinya bersyukur, hati mengingatkan nikmat Allah. Alhamdulillah, lancar keluar yang di depan, yang di belakang lancar juga keluar. Juga bermasalah, menemui dokter penyakit dalam. Nikmatnya. Waktu anak masuk WC, ada kawan di sapa kawan, muhabbinan lain. Keluar pada WC, alhamdulillah ceria lagi muka. Makanya membaca alhamdulillahilladzi anzala 'alal wa'afa. Sekalinya masuk WC jadi badan nilainya, kalau WC aja di badan. Kenapa? Sunnahnya Rasulullah. Kita teruskan Bapak Ibu, sunnahnya Rasulullah. Kemudian di antara sunnahnya Rasulullah masuk masjid kaki kanan. Kalau masjid kaki kiri, aku ingat lagi gue mau loncat ya sudah. Sunnah itu. Nah, kemudian kita teruskan yang ketiga. Wazalizu ma yata'allaqu bil adat wa yanbaghi ala kulli muslimin al-ityanu biha hasba adati ahli al-balad.
wa alla yakuna sababan liiqazil fitnah wa iqaziyah min jumlatil muharramat, yaitu yang ketiga ada kebiasaan. Nah, ini penting nih. Sama Rasulullah tetap ibadah, sama kita ada, tetapi adat yang kita lakukan apabila mengikuti Rasulullah jadi ibadah. Paham kan yang ada? Sama Rasulullah saja dua, wajib sunat sunat, wajib sunat sunat, wajib itu sama Rasulullah. Semua yang dari Rasulullah itu ibadah semua. Kalau kita wajib sunat haram makruh mubah, bisa banyak makruhnya, mubahnya, haramnya sedikit. Nah, iya. Umur makin kita makin hari makin akurat. Ayo. Ada contoh pian haus. Nah, ini contoh. Haus itu ada kebiasaan terbaik. Pasti kita nggak minum. Minum kita caranya minum tadi ikuti Rasulullah. Kalau kita minum pakai tangan kanan, kita ambil tangan kanan, sunnah. Kalau tangan kiri, ada sunnah. Ada bernilai ibadah. Kita hanya melaksanakan adat karena haus. Tapi kalau kita minum walaupun adat lewat tangan kanan, bernilai ibadah. Berarti kalau kita ngikuti Rasulullah, walaupun adat berubah jadi ibadah. Ilmunya, guru mendidik, guru hati, guru sekolah. Terus ambil tangan kanan. Sunat melihati air. Bismillah air gue. Air itu dilihati. Ya bisa juga karena dilihati soalnya tangan hidung. Sunat. Bibir tempelkan ke sini. Karena bibir ini ada indera perasa. Kalau kepanasan terasa. Makanya bibir tempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bernapas waktu minum. Seteguk. Nah ini. Beda sudah. Orang ini hanya ada. Tapi bukan maksiat. Hanya ada. Tidak ada nilai ibadah. Ayo yang hadir. Minum. Pandang itu air. Tempelkan bibir ke sini. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan minum buruk haus juga. Nah, nyaman deh. Ibadah Bapak Ibu. Orang melihat kita ada, tapi kita mengingat cara Rasul ini ibadah. Ini mana mencocok pentol berdiri, makannya berdiri, minum tangan kiri, meninggal waktu makan pentol berdiri tadi. Meninggal apa? Meninggal apa? Meninggal dalam keadaan melaksanakan adat, ada meninggal dari ibadah. Nah inilah yang hadir keluarga 24 jam bisa bernilai ibadah. Kita teruskan supaya jelas. Bapak Ibu minta maaf. Bagaimana tidurnya Rasulullah? Itu kiblat kepala di sini Bapak Ibu, di sini kaki. Ibadah anak guring itu gimana sudah jadi ibadah? Guringnya itu ikuti Rasulullah. Guring itu ada mantuk. Nah, maaf dulu sedikit berbahasa dulu. Nah, ini Bapak Ibu cara tidur yang benar. Nah, ini bantal. Nah, di pertengahan guring itu tasarahai lagi. Hendak kayak apa kata tasarahai lagi? Ada apa lagi? Memulainya lagi. Udah sehat yang bernilai ibadah itu ibadah. Guring itu ada Bapak Ibu. Anak ibadah kan anak ibadah. Nah, tidurnya bantal. Nah, kayak ini Bapak Ibu. Hendak ada bebental dasarnya paling nyaman. Kalau berbental, kalau nyenang kayak ini, kalau kayak ini bisa ada bebental. Nah, sekalinya guringnya Pak Ibu, tak kemana ke tangan begaru, kemana-mana ke gue Pak Ibu,
mengembara tangannya kemana biar aja. Makanya dia Nabi goreng itu tangan tercuci karena tangan mau ke mana kalau waktu goreng itu bermalamnya bisa jadi diperlukan besarung goreng misalnya bapak bilang sarung. Nah lalu handapnya yang penting bangun Bapak Ibu bangun. Nah bangun kembalikan lagi seperti ini tidurnya, kembalikan lagi setelah dikembalikan Pak Ibu seperti ini tidurnya tadi bangun. Nah kayak ini lagi kembali ke asal, lalu kayak ini bangunnya didorong tangan kena kada tangan vertigo atau migrain mau. Nah Bapak Ibu gini duduk loading dari orang kerjaan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Anak olahraga nafas rasa teman baru bangun. Nah itu yang benar. Tapi kurang nambah lambat bangun kebiasaan duduk. Soalnya guring pulang. Nah itu efeknya. Duduk selesai baru anak awisi. Ini langsung Pak Ibu para azan dulu. Kau isi, soalnya kalau bangun lagi diisi lagi mati. Tentu harus buat seperti itu Bapak Ibu. Berarti ibadat Bapak Ibu dari mulai guring sampai bangun guring ibadat, hari-harinya ibadat. Karena semua yang ada di otaknya ada teringat dengan Rasulullah. Ingat dengan Rasulullah ibadat. Karena yang diingat orang yang disayangi Allah. Nah itulah Pak Ibu bisa adat berubah jadi ibadah. Walaupun orang kita adat mengikuti cara Rasulullah itu adalah ibadah. Ajaran agama itu adat. Apabila mengikuti Rasulullah ibadah, maka umur kurang di Pak Ibu semua isinya berkah. Nah cukup jamnya sudah pas. Kita sambung lagi yaitu adalah walihatihi mu'azziman, agungkan Rasulullah itu insyaallah minggu depan kita sambung. Mudah panjang umur, semuanya sehat dan dalam ibadah kurangi adat karena adat berdosa ada berpahala ada kalau ibadat berpahala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan ya Karim, maafkan ya Rahim, maafkan ya Arhamar Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana rizqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa. Wa tula umri bi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu